Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jumpa lagi bersama Ibu Asih Kurniasari. Di video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang titrasi asam basa di kimia kelas 11 sesi 4 bagian yang kedua. Pada video yang pertama tentang titrasi asam basa, kalian sudah belajar tentang apa itu titrasi asam basa, apa itu analit, titran, larutan standar, titik akhir titrasi, titik ekuivalen, dan set alat titrasi. Nah, video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menentukan pH campuran atau bagaimana cara menentukan konsentrasi zat asam jika zat basa diketahui dan sebaliknya. Oke, langsung saja ke contoh soal yang pertama. Bagaimana cara menentukan pH campuran asam dan basa kuat? Nah, dalam hal ini untuk contoh yang pertama kita hanya menentukan konsentrasi asam ya berdasarkan data titrasi. Oke, perhatikan. Di sini redaksinya, Rahayu melakukan titrasi sebanyak 3 kali pengulangan dengan data hasil titrasi sebagai berikut. Ini tabelnya. Zat asam yang digunakan di sini H2SO4 dan basanya adalah NaOH, di mana basanya diketahui konsentrasinya ya. Maka kita tahu kalau zat yang konsentrasinya diketahui ini berarti NaOH-nya dia sebagai larutan standar. Nah, berarti H2SO4 ini dia sebagai analit. Oke, langsung saja kita lihat apa yang ditanya. Tentukan konsentrasi H2SO4 berdasarkan data tersebut. Oke, kita jawab. Nah, di sini tidak ada keterangan mana yang berlebih ya, maka di sini kita bisa anggap bahwa pada saat pencampuran H2SO4 dan NaOH ini kondisinya sudah mencapai titik ekuivalen. Oke, maka untuk menjawab ini nanti akan kita gunakan persamaan yang pertama. Jadi untuk menjawab ini tentu saja kita tentukan dulu apa yang ditanyakan biar lebih fokus untuk menjawabnya. Tadi yang ditanyakan adalah tentukan konsentrasi H2SO4. Berarti yang ditanya adalah molaritas dari H2SO4. Oke, kita identifikasi yang diketahuinya. Kita identifikasi dulu H2SO4 dan NaOH itu dia termasuk asam dan basa kuat atau bukan ya. Nah, setelah kita lihat data, silakan kalian lihat lagi data daftar asam dan basa kuat. Apakah NaOH dan H2SO4 ini dia ada di daftar asam dan basa kuat? Oke, setelah kalian lihat, tentu kalian nanti akan mendapatkan bahwa NaOH ini adalah dia adalah basa kuat. Nah, sedangkan H2SO4 juga adalah asam kuat ya. Jadi ini adalah campuran asam dan basa kuat. Nah, selanjutnya kita identifikasi apa saja yang diketahui. Nah, di sini yang diketahui dalam tabel adalah volume H2SO4, maka V dari H2SO4. Nah, karena di sini dilakukan 3 kali percobaan dan di sini volumenya sama, maka bisa kita anggap volume dari H2SO4 ini adalah 10 ml ya. Mengapa 10 ml? Dari mana 10 ml? Ini adalah dari volume rata-rata. Jadi 10 ditambah 10 tambah 10, ini kan 30 ya. 30 ml. Oke, dibagi jumlah percobaannya ada berapa kali? Ada 3 kali. Berarti dibagi 3. 30 dibagi 3 hasilnya adalah 10. Jadi volume asamnya dianggap 10 ml. Oke, selanjutnya apalagi yang diketahui? Volume NaOH. Oke, kita cari volume dari basanya ya, yaitu NaOH. Apa saja, berapa saja volumenya? Yaitu 21, 20, dan 19. Nah, kita cari volume rata-ratanya. Berarti 21 ditambah 20 ditambah 19 dibagi 3. Kenapa 3? Karena percobaannya 3 kali. Oke, selanjutnya kita hitung 21 tambah 20 tambah 19 itu adalah 60. Berarti 60 dibagi 3 hasilnya adalah 20. Satuannya adalah mililiter. Selanjutnya apalagi yang diketahui? Oke, molaritas ya. Molaritas dari NaOH. Nah, di sini molaritas NaOH-nya adalah 0,1 molar. Nah, karena semua sudah kita ketahui, maka karena di sini campurannya asam dan basa kuat dan tidak ada keterangan mana yang berlebih, maka kita masukkan ke persamaan yang pertama, yaitu VA dikali MA dikali A sama dengan V
VB dikali MB dikali B. Seperti ini. Oke, di keterangan yang diketahui ternyata kita belum punya data A dan B. Maka kita tentukan dulu data A dan B. Oke, karena di sini asam yang digunakannya adalah H2SO4, ya, saat H2SO4 dia terionisasi, tentunya dia akan melepaskan tadi 2H+ ya. Maka A-nya adalah 2. Oke, Ibu ulang lagi, misal ini H2SO4, dia terionisasi, ini akan melepas, nih ya, H-nya kan setelah unsur H, hidrogen itu ada angka 2. Maka indeks dari H ini akan menjadi koefisien, jadi 2H+ plus SO4 2-. Nah, jadi A-nya adalah 2. Nah, selanjutnya NaOH, saat dia terionisasi, ini akan membentuk Na+ dan OH-. Nah, ini H-nya ada 1, maka B-nya sama dengan 1. Jadi A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan 1. Kita masukkan ke persamaan. VA, A-nya ini adalah asam ya, maka volume dari H2SO4 yaitu 10 ml. Molaritas asam itu yang ditanya, jadi M H2SO4. Oke, A-nya tadi adalah 2. Nah, selanjutnya VB. Volume dari basanya berapa tadi? 20 ya. 20 ml. Molaritas basanya yaitu 0,1 molar. B-nya ini 1. Oke, selanjutnya kita hitung. Karena yang ditanya adalah molaritas dari asam, maka biarkan dia tetap di posisinya. Jadi M H2SO4. Oke. Angka-angka yang ada di deret H2SO4 ini kita hitung dulu. Jadi 10 dikali 2. Hasilnya adalah 20. Kita pindahkan posisinya ke sebelahnya. Atau pindah ruas ya. Jadi 20 ml dikali 0,1 molar dikali 1 dibagi 20 ml. Di atas ada mili, di bawah ada mili, kita coret. Di atas ada 20, kita coret. Di bawah ada 20, kita coret. Oke, jadi molaritas dari H2SO4 adalah 0,1 molar. Bagaimana? Semoga kalian paham apa yang Ibu jelaskan. Jadi dapat disimpulkan, konsentrasi dari asam sulfat yang digunakan saat titrasi adalah 0,1 molar. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Oke, perhatikan wacana berikut. Rahayu ingin mengetahui konsentrasi asam sulfat, berarti kita tahu zat yang konsentrasinya ingin diketahui yaitu H2SO4 ya. Jadi ini adalah analit yang terdapat dalam gelas kimia. Oleh karena itu ia melakukan titrasi dengan larutan standar yang digunakan adalah NaOH. Oke, NaOH-nya dia larutan standar. Berarti ini yang diburet ya. Sedangkan H2SO4 dia berada di labu Erlenmeyer. Jika Rahayu menggunakan 10 ml H2SO4, molaritas NaOH yang digunakan sebesar 0,1 molar dan indikator yang ditambahkan adalah fenolftalin. Pertanyaannya, yang pertama, gambarkan set alat titrasi yang digunakan, lalu tandai nama-nama alat yang digunakan. Yang B, jika diketahui campuran larutan tepat berubah warna, berarti ini titik akhir titrasi ya. Saat penambahan 20 ml NaOH, tentukan molaritas H2SO4 yang dititrasi. Oke, yang ditanya adalah molaritas H2SO4. Yang C, hitung pH awal H2SO4 dan NaOH sebelum larutan dicampur. Ini pH awal. Nah, seperti ini. Yang D, gambar grafik hubungan volume NaOH terhadap perubahan pH pada kondisi sebelum penambahan NaOH, penambahan 10 ml, penambahan 20 ml, dan penambahan 25 ml. Oke, bagaimana cara menjawabnya? Kita jawab dulu. Yang A itu yang ditanyakan adalah gambarkan set alat titrasi. Tadi kita sudah punya variabelnya, yaitu ada analit, ada larutan standar, dan juga ada indikator ya. Indikatornya fenolftalin. Oke, untuk menjawabnya langsung saja. Ini sudah Ibu gambar, jadi set alat titrasinya seperti ini. Ingat harus ada buret, di dalam buret harus ada larutan standar. Terus di bawahnya ini ada labu Erlenmeyer, di dalam labu Erlenmeyer ini harus ada analit ya, atau zat yang dicari konsentrasinya. Nah, sebelumnya harus ada indikator, ini indikatornya yaitu PP ya, PP itu fenolftalin. Terus buret ini harus dialasi dengan kertas putih
Dan mohon maaf, labu Erlenmeyer ya harus dialasi dengan kertas putih dan buret tergantung di statif dengan penahan berupa klem. Oke, yang B ini yang A. Bagaimana untuk yang B? Oke, yang B yang ditanyakan adalah molaritas H2SO4 yang dititrasi, berarti M dari H2SO4. Ini yang ditanya. Nah, karena diketahui di sini larutannya tepat berubah warna, maka dia mencapai titik akhir titrasi ya. Maka bisa kita gunakan persamaan yang pertama. Kita identifikasi dulu yang diketahuinya. Yang diketahuinya di sini adalah tepat berubah warna saat penambahan 20 ml NaOH. Berarti di sini diketahui V dari NaOH itu sebesar 20 ml. Terus selanjutnya kita identifikasi. Nah, di sini volume H2SO4-nya yaitu 10 ml ya. V dari H2SO4 itu sebanyak 10 ml. Lalu molaritas NaOH yang digunakan 0,1 molar. Oke, berarti M dari H2SO4 dia adalah 0,1 molar. Ingat, kita perlu data A dan juga data B, valensi asam. Asamnya H2SO4, di sini setelah H yaitu ada 2 ya, maka A-nya di sini adalah 2 buah. Terus B-nya NaOH, OH-nya di sini hanya ada 1, maka B-nya sama dengan 1. Masukkan ke persamaan titrasi, yaitu V asam, V A dikali molaritas, asam, dikali A sama dengan volume dari basa, dikali molaritas basa, dikali valensi basa, atau B. Oke, volume asamnya di sini 10 ml, 10 ml, molaritas dari asamnya ini bukan molaritas H2SO4 ya, tapi NaOH. Molaritas dari NaOH. Oke, molaritas asam ini yang ditanya, berarti M dari H2SO4 dikali A, A-nya di sini adalah 2, sama dengan volume dari basanya yaitu 20 ml. 20 ml dikali molaritas basanya yaitu 0,1 molar dikali B-nya yaitu 1 ya. Nah, ini yang ditanya, maka dia tetap posisikan di situ, berarti M H2SO4. Di sini ada mililiter, di kanan juga ada mililiter, kita coret 10 dikali 2 yaitu 20 ya. Berarti di sini kan posisinya, jadi ini coret dia posisi 20. Nah, di kanan juga ada 20, berarti bisa kita coret ya. Jadi yang tersisa adalah 0,1 molar. Seperti ini. Karena 0,1 kali 1 adalah 0,1. Oke, ini jawaban yang B. Bagaimana jawaban yang C? Oke, kita bahas pelan-pelan. Yang C, hitung pH awal H2SO4 dan NaOH sebelum larutan dicampur. Jadi yang ditanya adalah pH awal. Kalau pH awal berarti belum dicampurkan ya, NaOH dan H2SO4-nya. Nah, seperti ini. Karena kita tahu NaOH dan H2SO4 dia adalah asam dan basa kuat, maka untuk menentukan pH dari H2SO4, pH H2SO4, kita harus menentukan konsentrasi H+ dulu. Jadi konsentrasi H+ dari H2SO4. Nah, lihat lagi di catatan kalian bagaimana cara menentukan konsentrasi H+ asam kuat. Nah, rumusnya adalah M dikali A, atau A kali M sama ya. Oke, M-nya M apa? M dari asamnya, yaitu H2SO4. Nah, tadi kita sudah dapat M H2SO4-nya yaitu 0,1. Boleh ini kita ubah ke bilangan berpangkat jadi 10 pangkat negatif 1 molar ya. Jadi ini 10 pangkat negatif 1 dikali A-nya. A-nya tadi 2, berarti 2. Jadi konsentrasi H+-nya itu sama dengan 2 kali 10 pangkat negatif 1 molar. Masukkan ke rumus pH. pH sama dengan min log konsentrasi H+. Seperti ini, berarti min log 2 kali 10 pangkat min 1. Jadi, pH awal H2SO4 yaitu 1 min log 2. Jika diketahui misalnya log 2 itu adalah 0,3, maka 1 min 0,3, yaitu 0,7. Nah, ini pH awal dari H2SO4. Selanjutnya, kita cari pH awal dari NaOH. Nah, kita tahu NaOH ini dia adalah basa kuat. Karena basa kuat, maka kita tentukan konsentrasi OH-nya. Ya, lihat
Persamaan bagaimana cara menentukan konsentrasi OH- basa kuat di pertemuan sebelumnya, yaitu molaritas dari basanya dikali valensi basa. Molaritas dari basanya di sini NaOH, dia 0,1 molar, berarti 0,1 dikali valensinya yaitu 1 ya. Ini sama dengan 0,1 atau sama dengan 10 pangkat negatif 1 karena satu angka setelah koma. Oke, selanjutnya yang ditanya pH, tapi di sini adalah basa ya, maka kita tentukan pOH-nya dulu. Jadi pOH sama dengan min log konsentrasi OH min. Nah, OH minnya ini, maka min log 10 pangkat negatif 1. Min log 10 pangkat negatif 1 adalah 1. Yang ditanya adalah pH. Untuk menentukan pH, ingat lagi pH plus pOH itu sama dengan 14. Maka pH sama dengan 14 dikurangi pOH. Ini dia pindah ruas ke sini. Jadi 14 dikurangi 1, yaitu 13. Jadi pH awal NaOH adalah 13, sedangkan pH awal H2SO4 adalah 0,7. Oke, terima kasih telah memperhatikan penjelasan materi yang telah Ibu jelaskan. Untuk video titrasi asam basa bagian kedua ini, kita cukupkan sampai soal yang C. Untuk pembahasan soal yang D, karena kita butuh penjelasan yang lebih detail, maka akan dijelaskan pada video part yang ke-3. Semoga bermanfaat apa yang sudah kita pelajari. Mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.